Dirjen Pendis. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan anak-anak persiapkan dulu alat tulis dan media yang lainnya. Ibu akan memberikan struktur dari proposal penelitian. Yang pertama, proposal penelitian terdiri dari satu judul, kemudian bidang penelitian, judul. Kita sebelumnya sudah sepakat bahwa kita akan mengambil judul pengaruh tes kecerdasan emosional terhadap keterampilan menyampaikan komentar pada pembelajaran bahasa Indonesia. Bidang penelitiannya kita humaniora, ilmu sosial dan humaniora, yaitu pelajaran bahasa Indonesia ya. Kemudian yang ketiga, setelah judul bidang penelitian, yang ketiga adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu biasanya berupa, silahkan ditulis, alasan atau fakta. Alasan atau fakta yang mendorong kita untuk melakukan penelitian. Itu adalah latar belakang masalah. Ini nanti diceritakan mengapa kita ingin mengambil judul ini. Kemarin sudah kita sepakati bahwa kita di sekolah kita MTS Al-Hidayah Karangkucung itu setiap tahun ajaran baru kepada peserta didik barunya di acara matsama atau pengenalan lingkungan madrasah atau dulu dia disebut dengan MOS, kita berikan tes kecerdasan emosional selain tes-tes yang bersifat akademik atau intelijensi questionnya. Lalu yang berikutnya, keempat, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah nanti kita rumuskan sesuai dengan variabel yang kita pilih. Kita punya dua variabel. Yang pertama apa variabelnya ya? Tes kecerdasan emosional. Variabel yang keduanya adalah keterampilan menyampaikan. Iya. Tujuan penelitian itu yang kita harapkan dari penelitian kita itu apa? Kalau kita tadi berangkat dari rasa prihatin, ternyata ada anak-anak yang dianggap tidak cerdas karena tidak ranking di sekolahnya. Padahal pada kenyataannya hasil penelitian dari Howard Gardner menyebutkan bahwa ternyata IQ atau kecerdasan otak atau kecerdasan matematis dan lain-lain itu hanya berperan 20%. Sedangkan yang sisanya berapa persen? 80%. Itu dipengaruhi oleh apa? Emosional. Iya, kecerdasan emosional itu ternyata sangat berperan penting dalam perkembangan manusia secara utuh di kehidupan yang akan datang. Insya Allah kalau kecerdasan emosionalnya baik, maka dia akan meraih keberhasilan dalam hidupnya. 1, 2, 3, 4, 5 manfaat penelitian ya. Penelitian ini nanti setelah kita lakukan kira-kira manfaatnya apa? Yang kita harapkan adalah adanya perubahan cara pandang masyarakat. Jadi jangan membuli, menghina, merendahkan anak-anak yang tidak ranking di kelas ya. Karena tidak menjamin bahwa anak-anak yang ranking secara akademis itu akan sukses di masa yang akan datang. Selain itu juga untuk menghindari bullying. Kalau paradigma berpikir masyarakat sudah berbeda tentang kecerdasan, lebih menghargai banyaknya kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak karena memang setiap anak berbeda-beda, maka hubungan sosial di sekolah itu akan semakin baik. Dan mereka akan menyampaikan komentar dengan lebih santun, tapi juga tetap membangun. Berikutnya yang keberapa? Keenam, teori, kajian teori. Kajian teori di sini, ini kita nanti akan mencari dari buku-buku yang sudah ada, baik dari internet, baik dari KBBI, tentang teori-teori yang mendukung variabel yang kita pilih tadi. Tadi variabel pertamanya apa ya, Firda?
Iya, tes kecerdasan emosional. Variabel keduanya apa dia? Keterampilan menyampaikan keluhan. Iya, itu nanti kita akan cari teori-teori dari para ahli, dari buku-buku, dari sumber-sumber yang lain, dan akan kita simpulkan. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah penelitian terdahulu. Apakah ada penelitian mengenai ini? Mengenai tes kecerdasan emosional dan pengaruhnya terhadap kemampuan keterampilan memberikan komentar dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nanti kita cari bersama. Kemudian hipotesis. Hipotesis itu kesimpulan sementara, ya. Kesimpulan sementara. Praduga kita kira-kira ini apa? Itu jika ada. Kemudian yang berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari satu, metode yang kita gunakan apa? Kemudian subjek penelitiannya, populasi dan sampel. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan datanya. Yang keempat, rencana analisis data. Jadi kemungkinan kita nanti akan mengambil analisisnya itu adalah analisis kualitatif. Jadi berpengaruh sedikit, berpengaruh banyak, atau berpengaruh cukup. Tidak menganalisis secara angka-angka karena kita belum sampai ke situ. Jadi kita ngambilnya bukan kuantitatif tapi kualitatif nanti. Kita juga nanti harus membuat jadwal penelitian. Penelitian ini kan insya Allah direncanakan untuk kelas berapa? Kelas 9 ya. Dan materinya kita cek nanti di silabus kira-kira pada semester berapa. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah ini semua sumber-sumber yang kita punya, yang kurang nanti kita cari baik dari Google, internet, ataupun dari sumber-sumber yang lain. Itulah kerangka proposal penelitian untuk program Mayores Christian Pendis dari MTS Al-Hidayah. Sudah paham anak-anak? Baiklah, mari kita mulai pembelajarannya. Kegiatan penelitian kita karena kondisi pandemi, maka kita melakukan pembelajaran atau penelitian ini, penyusunan proposal penelitian ini di rumah. Semoga teman-teman yang di rumah juga tetap jaga kesehatan, dan semoga kita semua sehat, bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.